Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 49, Pertempuran Sengit akan datang. Sang Rumeng melihat Chen Jingjing dengan kekhawatiran. Ada apa? Tanya Sang Rumeng, memperhatikan ekspresi serius di wajah Chen Jingjing. Chen Jingjing mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya membaca tentang penjara air ini di sebuah buku kuno di puncak pedang berat. Ia memiliki kekuatan penyegelan yang luar biasa dalam mantra air, jelas Chen Jingjing. Pikirannya berlomba-lomba mencari cara untuk membantu Chen Fan melarikan diri. Pandangan Sang Rumeng beralih ke Chen Fan, yang tertutup rapat oleh tirai air, menyerupai mangkuk. Air di permukaannya mengalir dengan cepat, menyerupai sungai. Aliran air ini tidak hanya meningkatkan pertahanan penjara air, tetapi juga menyerap kelembaban dari tubuh tahanan, secara perlahan-lahan menguapkan mereka hidup-hidup. Keluh Chen Jingjing, merasa tidak berdaya untuk membantu Chen Fan melepaskan diri dari penjara langit. Mantra ini memang jahat, komentar Sang Rumeng, suaranya penuh kekhawatiran. Sementara itu, Nalan Yun tidak bisa menahan kegembiraan melihat Chen Fan yang tersegel, matanya berkilau dengan sukacita. Chen Fan, saya sudah bilang bahwa kamu akan bertemu ajalmu di sini hari ini, dia mencemooh, jelas menikmati momen itu. Nalan Tian, juga, melirik dengan simpati pada Chen Fan, menggelengkan kepalanya. Ini adalah perbedaan antara periode pendirian dasar dan kamu, seorang kultivator Qi Refining biasa. Ini adalah kesenjangan antara dewa dan manusia biasa, ujarnya dengan tegas. Saat Nalantian berbicara, dia berteriak, bom air. Tiba-tiba, udara di belakang Nalantian melengkung, dan benang-benang energi spiritual mulai melayang gelisah, perlahan-lahan menyatu. Terapung di udara adalah banyak bola air bulat, masing-masing seukuran kepala manusia. Dari kejauhan, mereka menyerupai banyak bintang yang menghiasi langit. Dengan gerakan lambat, Nalantian mengangkat tangan, menunjukkannya ke penjara air, seolah-olah mencoba untuk meraihnya dengan telapak tangannya. Pergi ke neraka, serunya, dan bola-bola air turun seperti hujan deras, tanpa henti mengebom penjara air. Gelombang-gelombang terpisah, dan seolah-olah banjir bandang menimpa Chen Fan. Di tengah gemuruh yang menggelegar, terdengar jeritan pedang yang tajam tiba-tiba menembus kekacauan. Pada saat berikutnya, sosok Chen Fan kabur, menyebabkan banyak bola air jatuh ke tanah dengan bunyi yang bergemuruh. Dalam hujan deras, sosok Chen Fan menjadi samar, menyerupai bayangan hantu saat ia meliuk-liuk di antara bola-bola air. Jeritan pedang yang tajam semakin keras, seolah-olah pedang itu sendiri yang mengambil alih, menyusuri udara. Ini adalah Jiu Gongbu, teknik berenang 3 kali dan menghindar 5 kali. Dipadukan dengan serangan pedang yang membahayakan. Gerakan Chen Fan semakin cepat, hingga dia berubah menjadi bayangan hitam di dalam penjara air dan langit. Upaya itu sia-sia. Penjara air ini bahkan lebih kuat daripada tembok langit air. Semakin dia bergerak, semakin cepat air dalam tubuhnya akan habis. Komentator pedang dari Cheng Xianzong berkomentar, mengerutkan kening melihat adegan itu. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang gerakannya. Saya ragu kita bisa dengan mudah mengendalikannya di dalam penjara air biasa. Kalau tidak, Paman Han tidak akan begitu berhati-hati, tambah orang lain sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, jeritan pedang yang tajam semakin keras. Boom! Sosok hitam melesat keluar dari atas penjara air. Seperti panah yang cepat, meninggalkan jejak percikan air tinggi di belakangnya. Dalam sekejap, penjara air runtuh, dan di tengah semprotan yang memenuhi langit, Chen Fan meluncur menuju Nalantian di udara, cahaya pedang yang mempesona menjadi yang memimpin jalannya. Kamu! Ekspresi Nalantian berubah dari kaget menjadi marah. Dia telah percaya bahwa Chen Fan akan bertemu ajalnya di dalam penjara air, tak pernah menyangka bahwa mantra yang begitu kuat bisa dipecahkan. Dia telah menganggapnya tidak mungkin, tetapi martabat seorang kultivator pendirian dasar yang kuat tak bisa mentolerir dihina oleh seorang kultivator Qi Refining biasa. Mengangkat telapak tangannya, Nalantian dengan cepat mengubah sebuah talisman menjadi cahaya emas yang megah sebelum menamparnya keluar. 5 di tengah, serunya. Di tengah pertempuran yang keras, suara Chen Fan bergema melalui udara saat dia berteriak dengan ringan. Aura di sekitarnya memancar energi, menyebabkan pedangnya menyala dengan sinar yang membara. Bilah pedang berubah menjadi pedang terbang emas yang megah, berputar dengan cepat di sekitarnya. Ini menciptakan lingkaran cahaya emas yang mempesona, melindungi Chen Fan di dalam pelukannya. Pemandangan ini menyerupai galaksi yang mempesona, membangkitkan rasa kagum dan kekaguman. Pertunjukan kekuatan ini jauh melampaui yang diharapkan selama periode pelatihan Qi. Dimanapun pedang tajam itu pergi, ia meninggalkan jejak Qi pedang emas yang mempesona, memancarkan kekuatan yang tak terhingga. Melihat keajaiban ini, kedua pengolah pedang dari Cheng Xianzong tidak dapat tidak terkejut. Mereka berseru, seni pedang abadi. Salah satu dari mereka berbicara dengan wajah serius, orang ini benar-benar luar biasa.
Dia berhasil menguasai seni pedang abadi pada tahap awal seperti ini. Kita tidak boleh membiarkannya terus tumbuh, karena itu akan menjadi ancaman serius di masa depan. Mata pengolah pedang lainnya berkilauan dengan tekad saat dia berkata, Senior Brother Liu dan Junior Sister Bai belum datang. Niat pedangku tidak tahan menghadapinya. Kesabaran adalah kunci. Sekarang dia sudah ada di sini, kita harus menghilangkannya sepenuhnya. Kecepatannya yang menakjubkan, dan jika dia berhasil lolos, kita akan tak berdaya. Satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan kita adalah menghadapinya dengan bantuan roda emas Lein, kata kedua pengolah pedang tersebut. Ekspresi mereka kembali serius saat mereka sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada medan perang. Diam-diam, cahaya pedang emas Chen Fan menyapu menuju Nalantian. Dia membentuk pegangan dengan tangannya, mengubah tinjunya menjadi pedang. Dengan arah yang tajam, banyak bayangan pedang emas melonjak dari tangannya, bertabrakan dengan cahaya emas talisman. Benturan ini menciptakan pemandangan yang megah saat kegemilangan talisman hancur menjadi banyak fragmen, menyipakan ke udara seperti bunga yang terpantul di cermin dan bulan di air. Ketakutan Nalantian semakin membesar saat dia terus melepaskan energi sejatinya, menciptakan dinding air dan langit untuk menghalangi serangan. Namun, pertahanan ini dengan mudah terbelah oleh bayangan pedang emas. Bodoh! Nalantian mengaum marah, sosoknya dengan cepat mundur. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya, dikejar dan diserang oleh pengolah pedang tingkat 9 dalam pelatihan Qi. Biasanya, pengolah Taois pada tahap pendirian dasar akan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengolah pedang. Tapi Nalantian tidak menyangka bahwa Chen Fan memiliki seni pedang yang begitu luhur. Pada saat itu, mata Nalantian melebar saat dia melihat kilatan cahaya pedang di depannya. Namun, yang mengejutkan, tidak ada tanda Chen Fan di balik cahaya itu. Terperangkap dalam kekaguman, Nalantian mendengar suara tenang dan tak terbantahkan dari belakangnya, berlutut. Dalam sekejap, bayangan pedang meluncur melintasi kakinya. Kekacauan mengisi pikiran Nalantian saat tubuhnya dengan paksa berlutut, menghadap Chen Jingjing dan yang lainnya. Ah! Teriakan tajam melarikan diri dari bibir Nalantian saat bayangan pedang menghancurkan lututnya. Tidak tahan dengan berat badannya, dia jatuh berlutut, rasa sakit yang tak tertahankan melintas di tubuhnya. Di tengah teriakan yang mengerikan, Nalan Yun dan murid-murid dari puncak pedang EPE mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka melihat dengan tidak percaya saat mereka menyaksikan Nalantian, yang berdarah melalui jubah mewahnya, lututnya sekarang hancur. Kakak! Nalan Yun menutupi wajahnya, mengeluarkan teriakan. Dia tidak bisa mempercaya apa yang dia saksikan. Suara tembus mengepakkan udara saat pedang yang tajam, memancarkan cahaya yang mempesona, ditujukan dengan tegas ke tenggorokan Nalantian. Minta maaf! Suara Chen Fan dingin membeku, matanya tajam seperti pedang. Membuat Nalantian meringis kesakitan. Minta maaf? Aku, Nalantian, pewaris masa depan keluarga Nalan, minta maaf kepada kalian para bajingan. Nalantian tetap angkuh, masih berlutut di tanah, terus mengeluarkan omong kosong. Rasa sakit yang intens dari lututnya membuat wajahnya memutar dengan mengerikan. Berlututlah sendiri, apa muka yang kau miliki? Sang Rumeng mencemooh. Dalam hal itu, kalian semua akan binasa. Hari ini, aku akan membersihkan malu saya. Chen Jingjing, Zhang Rumeng, kalian dua perempuan jalan. Kata-kata Nalantian tiba-tiba terputus ketika Chen Fan melambaikan pedang panjangnya, sisi bilahnya mendarat secara horizontal di mulut Nalantian. Bunyi retakan bergema di area tersebut, dan Nalantian terlempar. Darah memancar dari mulutnya, bersama dengan beberapa gigi yang terlepas. Mulut anjing tidak bisa mengucapkan kebenaran, Chen Fan berkata dingin. Berani menyebutku anjing? Chen Fan, kau yang sejati anjing, anjing jalang yang selalu menggonggong di depan mataku. Nalan Yun tidak bisa menerima hasil ini. Seperti kucing liar yang ekornya ditindik, dia melompat menuju Chen Fan, mengangkat tangannya untuk menampar pipinya. Dengan suara yang tajam, Nalan Yun langsung terlempar. Yang telah menamparnya adalah Chen Jingjing. Nalan Yun, kau adalah anjing gila di sini. Chen Jingjing menatap Nalan Yun dengan tajam, wajahnya merah padam. Sang Rumeng melihat Chen Jingjing dengan tidak percaya saat dia menutup mulutnya yang sedikit terbuka. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Anak kecil ini masih memiliki sisi kejam seperti ini, bisiknya pelan. Nalan Yun, dengan wajahnya yang merah dan bengkak, menutupinya dengan tangannya saat dia menatap Chen Jingjing. Chen Fan, Chen Jingjing, kalian tunggu saja. Keluarga Nalan tidak akan membiarkan kalian pergi, katanya dengan jahat. Chen Fan tidak memperhatikan ancamannya dan terus berjalan menuju Nalantian, yang tergeletak di tanah berjuang. Tanpa ada emosi di wajahnya, Chen Fan menundukkan pandangannya ke Nalantian dan berkata, minta maaf, atau mati. Nalantian, dengan sedikit kesombongan, tertawa congkak. Sampah, kau tidak berani membunuhku. Begitu aku mati, keluarga Nalan akan mengejarmu ke seluruh dunia, ejeknya. Aku, Nalantian, adalah masa depan keluarga Nalan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang tajam melintasi leher Nalantian, membuatnya memegangi lehernya yang berdarah dengan tidak percaya. Matanya membesar, tidak mampu memahami bahwa Chen Fan benar-benar membunuhnya.
Teriakan nyaring melarikan diri dari mulut Nalan Yun saat dia menunjuk dengan lihai pada Chen Fan. Chen Fan, pembunuh! Kau berani membunuh saudaraku? Kalian berdua sudah selesai. Kalian dan Chen Jingjing sudah selesai. Keluarga Nalan. Chen Jingjing menampar Nalan Yun, membuatnya terdiam. Pukulan itu membuarkannya, membawa ketenangan sementara ke dalam kekacauan. Murid-murid puncak pedang EPE berdiri dalam keheningan terkejut, menyadari bahwa Chen Fan telah membunuh lawan yang tangguh. Mereka mengerti bahwa bukan berarti Nalan Tian lemah. Chen Fan lah yang luar biasa kuat. Chen Jingjing mendekati Chen Fan, dengan hati-hati memandang dua ahli pedang di dekatnya. Kakak, katanya, kekhawatiran terlihat dalam suaranya. Jingjing, kau dan Rumeng sebaiknya bersembunyi dulu, Chen Fan memerintahkan, mengeluarkan tumpukan talisman kuning dan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Dia memberikannya kepada Chen Jingjing. Ini adalah talisman yang kuat yang sudah aku rafinasi. Instruksinya sudah aku tulis di kertas ini. Gunakanlah dengan bijak. Chen Jingjing merasa tidak tenang di hatinya, tapi Chen Fan mengabaikan kekhawatirannya. Dia berbalik ke Sang Rumeng dan berkata, Rumeng, ini adalah seni pedang surga yang terbakar, seni pedang yang paling berharga dalam hidupku. Dengan bakatmu, kau bisa menguasainya. Dia memberikan sebuah buku biru kuno kepada Sang Rumeng, yang menerimanya dengan keheranan. Chen Fan berbicara dengan tekad, murid-murid dari Sekte Abadi akan segera tiba. Ini akan menjadi pertempuran sengit, tapi aku akan keluar sebagai pemenang. Chen Jingjing mengangguk, matanya penuh dengan tekad saat dia menarik Sang Rumeng menuju keamanan hutan. Sang Rumeng tidak bisa tidak tercengang oleh keteguhan hati Chen Jingjing. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Jingjing, apakah kau tidak khawatir tentangnya? Nalan Tian memang satu hal, tapi dua ahli pedang ini tampak jauh lebih berbahaya, dan Chen Fan menyebutkan bahwa ada lebih banyak orang dari Sekte Abadi yang datang, tanya Sang Rumeng, keheranannya terlihat. Chen Jingjing menjawab dengan tenang. Rumeng, apakah kau pikir kita bisa memberikan bantuan di sini? Tanpa ragu, Sang Rumeng menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa. Itulah mengapa kita harus pergi. Pertempuran ini terlalu berbahaya, dan saudaraku tidak akan bisa menjamin keselamatan kita. Kita harus pergi jauh-jauh, merenungkan apa yang telah Dia berikan kepada kita, dan meningkatkan kekuatan kita untuk mengejar ketertinggalan, kata Chen Jingjing dengan tekad dalam matanya. Saat mereka pergi, garis cahaya meluncur melalui udara, mengungkapkan roda keemasan dengan dua sosok berdiri di atasnya. Mereka menuju arah Chen Fan.